Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai Democratic Backsliding dalam pemilihan umum pada tahun 2024 di Indonesia. Adapun yang terhormat dosen pengampu yaitu Teguh Aris Munandar SOS MAP selaku dosen pengampu Sistem Ilmu Politik Indonesia. Adapun kami berserta rekan-rekan dengan saya sendiri Feriansyah Adi Saputra dengan NIM 666123039 dengan rekan saya Nama saya Nana Tanaisi dengan NIM 661230049. baik dengan rekan saya Perkenalkan, nama saya Hafizatu Zakia dengan NIM 66612300103. dengan rekan saya Perkenalkan, saya Yunizar Fazrianti dengan NIM 66612300069. baik selanjutnya masuk ke dalam latar belakang. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada penelitian kami. Demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari keberhasilan pelaksanaan pemilu. Demokrasi yang sehat seharusnya juga ditandai dengan adanya persaingan politik yang adil, kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta lembaga negara yang mampu bekerja secara independen tanpa intervensi kekuasaan. Karena itu, meskipun pemilu 2024 berlangsung relatif aman dan stabil, kondisi tersebut belum tentu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia benar-benar baik. Hal ini dapat dilihat dari data menurut Indeks Ekonomi Unit yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori flawed demokrasi atau demokrasi yang belum sepenuhnya sehat. Artinya, secara prosedural demokrasi memang berjalan, tetapi masih terdapat banyak kelemahan dalam praktiknya. Nilai elektoral dan pluralisme yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pemilu dan keberagaman politik masih berjalan dengan baik. Namun rendahnya budaya politik dan kebebasan sipil memperlihatkan bahwa kesadaran politik masyarakat, kualitas partisipasi politik, dan ruang kebebasan publik masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini cenderung masih berfokus pada aspek formal atau prosedural saja. Negara mampu menjaga stabilitas politik dan menjalankan pemilu secara rutin, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan demokrasi yang benar-benar substantif. Karena itu, tantangan demokrasi Indonesia bukan lagi sekedar pelaksanaan pemilu, melainkan bagaimana memastikan kebebasan sipil, keadilan politik, dan kualitas partisipasi masyarakat tetap terjaga. Lanjut, slide 2. Fer. Ferry boleh di next. Sebentar laptopnya nggak. Oke. Pada slide ini dapat dijelaskan bahwa penurunan skor demokrasi di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan adanya kemunduran demokrasi yang terjadi secara bertahap dan konsisten. Penurunan tersebut bukan hanya angka statistik, tetapi menggambarkan adanya persoalan dalam praktik politik di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketimpangan dalam persaingan politik, di mana tidak semua aktor politik memiliki akses atau kekuatan yang sama dalam konsentrasi politik. Dalam kondisi seperti ini, kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau sumber daya besar cenderung lebih diuntungkan. Selain itu, lemahnya pendidikan politik dari elit juga membuat masyarakat kurang mendapatkan pemahaman politik yang sehat dan kritis. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terjebak pada politik pragmatis dan pencitraan dibanding memahami substansi demokrasi itu sendiri. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada penurunannya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan institusi negara. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai polemik yang muncul setelah pemilu 2024, seperti kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi, isu netralitas aparatur sipil negara, hingga ketimpangan sumber daya politik antar kandidat. Persoalan tersebut menunjukkan adanya gejala democratic backsliding atau kemunduran demokrasi,
yaitu ketika demokrasi secara formal masih berjalan, tetapi nilai-nilai demokrasi mulai melemah dalam praktiknya. Di sisi lain, negara memang masih mampu menjaga legitimasi pemilu dan stabilitas politik nasional. Namun, pada saat yang sama muncul kecenderungan pembatasan ruang demokrasi dan semakin sempitnya ruang kritik publik. Karena itu, kondisi demokrasi di Indonesia saat ini memperlihatkan adanya jarak antara demokrasi secara normatif dengan praktik politik yang terjadi di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian. Yang pertama, rumusan masalah di sini kami mengambil bagaimana konsep democratic backsliding dalam teori politik. Yang kedua, bagaimana indikasi kemunduran demokrasi dalam pemilu 2024 di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perspektif aktor politik dan sosial terhadap fenomena pemilu tahun 2024 di Indonesia. Selain itu, ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menganalisis konsep democratic backsliding dalam perspektif teori politik sebagai dasar dalam memahami kemunduran demokrasi. Yang kedua ada mengidentifikasi dan mengkaji berbagai indikasi kemunduran demokrasi dalam pemilu 2024 di Indonesia, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Yang ketiga ada mengkaji peran serta perspektif aktor politik dan masyarakat sipil dalam melihat dinamika demokrasi pasca pemilu 2024 di Indonesia. Selain itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat untuk akademis yang menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam kajian demokrasi dan democratic backsliding. Selanjutnya ada manfaat teoritis, yaitu memberikan masukan untuk pengembangan teori demokrasi, khususnya di negara berkembang. Yang ketiga ada manfaat praktis, yang memberikan pemahaman masyarakat dan bahan refleksi bagi pemerintah serta aktor politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Yang pertama di demokrasi, itu kekuasaan ada di tangan rakyat atau demos kratos. Kemudian pemilu bebas dan adil, kebebasan sipil, check and balance, prosedural, kompetisi elektoral substantif atau kebebasan dan keadilan, konstitusional, perlindungan hak dan kontrol kekuasaan. Di Indonesia, demokrasi itu Pancasila dan juga sistem presidensial multipartai atau koalisi besar melemahkan kontrol legislatif. Selanjutnya ada demokrasi backsliding dari Borneo 2016. Pelemahan institusi demokrasi oleh negara ini secara bertahap terdapat 3 tipe, yaitu ada eksekutif aggrandizement, yaitu eksekutif melemahkan cabang lain, lalu ada manipulasi pemilu, dan yang ketiga ada kudeta sementara. Indikatornya itu, indikator dari democratic backsliding ini ada pelemahan institusi, manipulasi pemilu, dan netralitas aparat, serta pembatasan ruang oposisi. Next. Lalu ada partai politik. Partai politik ini ada 3, ada representasi, agregasi kepentingan, kontrol kekuasaan. Oposisi ini mengawasi kebijakan, menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan alternatif kebijakan. Di partai politik Indonesia ini sistemnya multipartai atau oversized coalition, atau juga koalisi besar melemahkan kontrol legislatif. Lalu yang terakhir ada ormas atau civil society. Nah, ormas ini berperan ganda sebagai mobilisasi politik serta kontrol sosial. Selain itu juga ormas ini bekerja sama dengan pemerintah serta pengawasan kritis politik. Lalu tantangannya kehilangan independensi jika terlalu dekat dengan kekuasaan. Next. Ferry, lanjut. Di ininya udah lanjut. Oh. Udah ke next belum? Bentar. Apa sinyal saya ya?
Oke, kita lanjut ke metode. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji fenomena Democratic backsliding pemilu 2024 berdasarkan indikator dari Nancy Bermeon. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara konseptual dan mendalam. Penelitian ini juga bersifat deskriptif untuk menggambarkan fakta secara sistematis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur, lalu dianalisis secara kualitatif dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya gambaran umum pemilu pada tahun 2024. Sudah terlihat? Sebentar, teman-teman. Sebentar, jaringannya. Maaf ya teman-teman, jaringannya jelek. Sudah muncul belum? Oke, masuk ke dalam pembahasan. Kita masuk ke dalam sebab gambaran umum pemilu pada tahun 2024. Yang kita tahu pemilu 2024 itu adalah mekanisme formal demokrasi yang ada di Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung. Tantangannya meliputi rendahnya pendidikan politik dan juga membuat pemilih pemula yang rentan terhadap politik uang, popularitas calon, dan tekanan lingkungan, fanatisme politik yang mengubah konsistensi menjadi konflik emosional antar pendukung, serta pengaruh media sosial yang memicu polarisasi, hoaks, dan juga manipulasi opini publik. Selain itu, praktik penggelembungan suara serta biaya politik yang tinggi menunjukkan bahwa demokrasi yang lebih menekankan pada aspek prosedural lebih dari substansial. Sehingga pemilu itu mencerminkan keberhasilan formal sekaligus kelemahan demokrasi secara substantif yang perlu diperbaiki. Adapun indikator demokratik backsliding menurut Nancy Bermeon tahun 2016 mengidentifikasi ada 3 tipe democratic backsliding, yaitu ada promissory corps, executive aggrandizement, dan juga indikasi democratic backsliding, manipulation of legislation. Promissory corps terjadi ketika aparat keamanan digunakan untuk menjaga stabilitas politik, sekaligus membatasi kebebasan lawan politik. Di Indonesia, praktik ini mencerminkan dari pengawasan publik, pembubaran organisasi, intimidasi terhadap kritik, dan juga penggunaan aparat dalam kontrol politik. Aparat yang memfasilitasi favoritisme politik yang dinasti kekuasaan melalui distribusi bantuan sosial ataupun dukungan politik lokal, dampaknya adalah melemahnya oposisi. Nah, meningkatnya popularisasi terhadap terbatasnya check and balance, serta penurunan kualitas demokrasi substantif meski institusional formal tetap berjalan. Pada indikator yang kedua yaitu exclusive aggrandizement, merujuk pada perluasan kekuasaan eksekutif
secara bertahap melalui kontrol lembaga legislatif, yudikatif, dan birokrasi. Di Indonesia, presiden mendapatkan mandat yang kuat dari pemilihan langsung. Tetapi konsolidasi ini sering diiringi lemahnya pengawasan, intervensi terhadap lembaga hukum, dan juga dominasi kebijakan publik. Praktik ini mengikis check and balance, meningkatkan resiko nepotisme, serta sentralisasi kekuasaan dan membatasi ruang oposisi. Meski demokrasi formal tetap ada, kualitas substansinya menurun karena distribusi kekuasaan tidak imbang dan lembaga pengawasan yang kurang efektif. Adapun indikator yang ketiga adalah manipulation of election, terjadi melalui intervensi pemilu untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk pelanggaran STM, terus politik uang, ketidaknetralan aparatur, dan manipulasi opini publik. Pemilu tetap berlangsung secara prosedural, tapi kompetisi pemilunya tidak adil, mulai dari suara rakyat dipengaruhi insentif material dan integritas pemilu, menurunnya manipulasi terjadi pada pra-pemilu maupun terhadap pemungutan suara, menegaskan bahwa demokrasi breastfeeding di Indonesia bersifat gradual dan sistematis, sehingga tantangan utama adalah memastikan pemilu tetap adil, bebas, dan juga mencerminkan kedaulatan rakyat. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya di sini ada analisis perbandingan. Jadi, fenomena democratic backsliding dalam pemilu 2024 di Indonesia itu kita dapat pahami secara lebih komprehensif melalui analisis perbandingan terhadap 3 indikator utama yang dikemukakan oleh Nancy Borneo, yaitu promissory corps, dan juga executive aggrandizement dan manipulation of selection. Jadi analisis ini itu digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik, pola, serta dampak dari masing-masing indikator terhadap kualitas demokrasi. Nah, melalui perbandingan tersebut dapat diidentifikasikan bentuk kemunduran demokrasi yang paling dominan sekaligus hubungan antar indikator dalam praktiknya. Nah, di sini ada perbandingannya dari mulai pertama indikator promissory corps, karakteristik utamanya itu penggunaan aparat keamanan atau polisi militer itu untuk menjaga stabilitas dengan membatasi kebebasan politik. Lalu untuk bentuk praktik di Indonesia-nya itu pengawasan terhadap kritik publik, pembubaran organisasi, penggunaan aparat dalam pengendalian politik, aktor yang terlibat seperti aparat keamanan dan pemerintah, dan dampak terhadap demokrasinya yaitu pembatasan kebebasan sipil, melemahnya oposisi, meningkatnya kontrol negara terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, indikator executive aggrandizement, karakteristik utamanya yaitu perluasan kekuasaan eksekutif secara bertahap melalui kontrol lembaga lain. Bentuk praktik di Indonesianya seperti dominasi eksekutif dalam kebijakan dalam kebijakan lemahnya kontrol legislatif intervensi terhadap lembaga hukum. Lalu aktor yang terlibat dalam indikator ini yaitu aktor politik, aparat negara, penyelenggara pemilu. Dampak terhadap demokrasinya yaitu melemahnya checks and balance, meningkatnya sentralisasi kekuasaan, dan resiko nepotisme. Lalu yang indikator yang ketiga yaitu manipulation of election. Karakteristik utamanya di sini intervensi dalam proses pemilu untuk memenangkan pihak tertentu. Bentuk praktik di Indonesianya yaitu politik uang, pelanggaran TSM, ketidaknetralan aparat, manipulasi opini publik melalui media. Aktor yang terlibat yaitu aktor politik, aparat negara, dan penyelenggara pemilu. Lalu untuk dampak terhadap demokrasinya yaitu ketimpangan kompetisi, turunnya integrasi pemilu, dan menurunnya kepercayaan publik. Next. Lalu ada perspektif empiris pemilu 2024, peran partai dan demokrasi. Jadi pemilu 2024 ini menunjukkan kemajuan dalam aspek teknis dan kedewasaan masyarakat. Nah, partai pemilu juga menjalankan fungsi representasi dengan menyalurkan aspirasi rakyat melalui koordinasi TPS dan calon legislatif. Fungsinya tuh
untuk agregasi kepentingan melalui penyusunan aspirasi menjadi kebijakan yang koherensif, dan fungsional kontrol kekuasaan melalui pengawasan pemerintahan dan pengaturan konflik politik. Ruang kritik bagi oposisi tetap terbuka. Nah, sementara partai pendukung pemerintah menekan profesionalisme dalam penentuan kader. Hal ini juga menegaskan bahwa partai politik bukan hanya peserta kompetisi elektoral, tetapi juga institusi pengawal demokrasi yang mendidik masyarakat tentang partisipasi politik. Juga penghormatan terhadap hasil pemilu dan transparansi kebijakan publik untuk memperkuat norma demokrasi inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada fungsi representasi. Jadi fungsi representasi ini terlihat ketika partai politik itu menyalurkan aspirasi masyarakat ke lembaga pemerintahan dan sebaliknya untuk menjadi penghubung antara rakyat dan pengambilan keputusan. Dalam pemilu 2024, partai pengelola informasi dan masyarakat seperti preferensi calon dan opini publik itu untuk membentuk strategi politik serta memengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa partai politik itu berperan sebagai wahana bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan secara kolektif. Next. Fer, boleh di next. Selanjutnya di sini ada fungsi agregasi kepentingan. Jadi fungsi agregasi kepentingan itu mendekatkan pengumpulan dan penyusunan aspirasi masyarakat menjadi politik yang koheren. Pada pemilu 2024, partai politik ini menyeimbangkan kepentingan publik dan strategi internal, memilih kader yang kompeten, serta menyusun kebijakan yang dapat diterima secara luas. Nah, fungsi ini tuh memastikan bahwa suara rakyat itu tidak hanya dikumpulkan, tapi juga diolah menjadi kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak kepada kepentingan publik. Lalu ada fungsi kontrol. Jadi fungsi kontrol ini kekuasaan terlibat dari kemampuan partai politik untuk mengatur konflik, mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, proses ini tuh menegaskan mekanisme checks and balance dalam demokrasi di mana partai politik itu berperan sebagai pengawas, pengatur konflik, dan pelindung kualitas implementasi kebijakan publik. Lalu di sini ada integrasi teori dan praktik pemilu 2024. Nah, pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa ketiga fungsi utama dari partai representasi, agregasi kepentingan, dan kontrol kekuasaan terimplementasi secara nyata dalam praktik demokrasi di Indonesia. Fungsi representasi terlihat dari kemampuan partai menyalurkan aspirasi rakyat, memediasi informasi antar masyarakat dan pemerintah, serta mengatur strategi dalam kebijakan publik. Lalu untuk fungsi agregasinya sendiri, kepentingan itu tercermin ketika aspirasi yang beragam dikumpulkan dan diolah menjadi program politik yang koherens, termasuk pemilihan kader yang kompeten dan penyusunan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Lalu untuk fungsi kontrol kekuasaan, tampak mekanisme check and balance di mana partai oposisi ini bebas mengkritik kebijakan pemerintah, sementara partai pendukung menekan profesionalisme dalam pengawasan implementasi kebijakan, sekaligus mengatur konflik politik agar tidak merusak stabilitas demokrasi. Di next, Fer. Lalu di sini ada perspektif empiris peran ormas dan gejala kemunduran demokrasi. Nah, jadi ormas juga berperan penting dalam pendidikan politik, menjaga keterlibatan sosial, dan juga mencegah konflik serta melindungi masyarakat dari hoax, politik identitas, dan politik uang. Namun kedekatan berlebihan dengan pemerintah dapat mengurangi independensi dan melemahkan fungsi kontrol sosial. Boleh di next, Fer? Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih
Mungkin di sini selesai dari penjelasan, ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, boleh Rika. Izin, ntar boleh gue dulu nggak ya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 66612300043. Dalam presentasi kalian kan dijelaskan ya bahwa pemilu 2024 itu tetap berjalan lancar secara formal. Tetapi kualitas demokrasi substantifnya itu dinilai menurun. Nah, pertanyaannya, apakah keberhasilan teknis pemilu ini sebenarnya cukup untuk mengatakan bahwa demokrasi ini masih sehat atau justru demokrasi harus lebih diukur dari kebebasan sipil, keadilan politik, dan independensi lembaga negara? Apakah cukup dimengerti? Baik, terima kasih Rika. Mungkin selanjutnya Pinkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jika melihat dari hasil kesimpulan yang telah kelompok Ferry dan teman-teman paparkan, adanya indikasi bahwa pemilu 2024 tuh udah menunjukkan demokrasi Indonesia masih berjalan secara prosedural. Nah, namun kualitasnya kan belum sepenuhnya kuat ya secara substantif. Nah, faktor indikator apa sih yang sangat terindikasi kuat menjadi bukti nyata sehingga kelompok kalian tuh bisa menyimpulkan sedemikian rupa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pinkan. Mungkin selanjutnya ada Disken. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Diskala Niken, NIM 666130088. Di sini jika pemilu 2024 ini tetap berjalan dengan lancar secara prosedural, tetapi masih banyak terdapat isu politik uang, ketidaknetralan aparat, dan ruang politik masyarakat yang dinilai terbatas. Jadi menurut kelompok kalian itu, apakah hal tersebut itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia ini masih lemah secara substantif? Lalu bagaimana sih dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah? Cukup. Apakah pertanyaannya jelas? Baik, selanjutnya Aryo, persilahkan. Oke, baik. Di tengah maraknya hoax, Kenapa Aryo? Oke, mungkin Mutiara Nabila Silmi dipersilakan. Baik, pertanyaannya di sini, apakah menurut kalian democratic backsliding di Indonesia sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan? Jelasin aja alasannya apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mutiara Nabila Silmi. Selanjutnya Darin dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ferry. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf bila ramai. Terdengar. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membedakan ormas yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dengan ormas yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik saja? Cukup sih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Mungkin pertanyaan akan dijawab oleh Neneng terlebih dahulu. Dipersilakan Neneng. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Nabila, yaitu pertanyaannya kan apakah menurut kelompok kita itu democratic backsliding di Indonesia sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan, dan jelaskan alasannya. Jadi menurut kelompok kami, democratic backsliding di Indonesia memang sudah sangat mengkhawatirkan karena sistem telah bergeser menjadi otoritarianisme elektoral. Jadi di mana pemilu itu tetap berjalan secara prosedural, tetapi substansinya demokrasi dibusukkan dari dalam. Maksudnya dibusukkan dari dalam ini itu karena indikator utamanya adalah matinya fungsi checks and balance akibat koalisi politik super mayoritas yang nihil oposisi. Nah, manipulasi hukum tersebut demikian demi kepentingan dinasti penguasa, kembalinya pengatur militer di pos sipil, dan juga serta pembukaman kebebasan sipil melalui kriminalisasi kritik. Jadi kemunduran ini juga sangat berbahaya karena tidak hanya lewat kudeta militer yang tampak, melainkan melalui legilisme otoritaris menggunakan hukum regulasi dan resmi untuk melumpuhkan demokrasi secara perlahan dan namun sistematis. Apakah sudah cukup menjawab? Maaf. Baik, cukup menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mila akan menjawab pertanyaan dari Garin. Dipersilakan untuk Mila menjawab. Baik, pertanyaannya tuh tadi bagaimana cara membedakan ormas yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dengan ormas yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi sebenarnya sih buat bedain ormas yang benar pro rakyat atau cuma jadi alat politik itu dapat dilihat dari perlakuan mereka aja saat ada masalah. Ormas yang tulus itu biasanya frontal ngeritik kebijakan yang merugikan rakyat, nggak takut ngelawan pemerintah kalau memang kebijakannya salah. Mereka juga kerjanya advokasi, bantuan hukum, dan edukasi masyarakat, bukan main fisik atau teror. Sebaliknya, ormas yang jadi kepanjangan tangan politik itu biasanya lebih asik jadi tameng atau kayak penguasa gitu. Jadi kayak pas lagi rakyatnya lagi pada demo atau aktivis di penjara, mereka malah turun ke jalan menyerukan damai atau malah ikut mengintimidasi. Yang paling kelihatan itu soal siapa yang dilindungi. Kalau ormasnya lebih sibuk mengamankan kursi bupati atau proyek pemerintah daripada ngurusin rakyat yang kehilangan tanah. Ya udah jelas itu ormasnya yang gak jelas gitu loh. Jadi intinya jangan dilihat gembar-gembornya, tapi dilihat aja keberpihakan mereka saat terjadi konflik antara rakyat kecil sama kekuasaan. Cukup gak? Gimana Garin jawabannya? Terjawab Mila, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Aryo yang ada di kolom chat ya.
Pertanyaannya tuh, di tengah maraknya hoax dan popularisasi politik pada pemilu 2024, menurut kalian apakah media sosial lebih memperkuat partisipasi politik masyarakat atau justru mempermudah manipulasi opini publik? Nah, jawabannya menurut kelompok kami, media sosial pada pemilu 2024 sebenarnya punya dua dampak sekaligus. Di satu sisi, media sosial membuat masyarakat jadi lebih aktif mengikuti politik karena informasi sekarang lebih mudah dan cepat diakses. Anak muda yang sebelumnya cuek terhadap politik juga jadi lebih sering ikut diskusi, melihat rekam jejak calon, sampai memberi pendapat di media sosial. Politik akhirnya terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Tetapi di sisi lain, media sosial juga mempermudah terbentuknya manipulasi opini publik. Banyak hoax, propaganda, dan narasi yang sengaja dibuat untuk menggiring opini masyarakat demi kepentingan politik tertentu. Apalagi algoritma media sosial lebih sering menaikkan konten yang provokatif dan emosional karena lebih mudah menarik perhatian. Akibatnya masyarakat kadang lebih terpengaruh oleh sentimen dan pencitraan dibanding melihat program atau gagasan kandidat secara objektif. Sebenarnya masalah utama bukan pada media sosialnya, melainkan pada rendahnya literasi politik dan digital masyarakat. Banyak orang langsung percaya dan menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk membentuk persepsi publik sesuai kepentingan mereka. Jadi, media sosial memang bisa memperkuat partisipasi politik masyarakat, tetapi juga bisa menjadi alat manipulasi opini publik. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi politik agar demokrasi tidak hanya ramai di media sosial, tetapi juga sehat secara substansi. Apakah cukup, Aryo? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Niken, yaitu jika pemilu 2024 tetap berjalan dengan lancar secara prosedural, tapi masih terdapat isu politik uang, ketidaknetralan aparat, dan ruang kritik masyarakat yang dinilai terbatas, menurut kelompok kalian, apakah hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih lemah secara substantif? Lalu dampaknya tuh gimana? Nah, dari diskusi kami, ya menurut kami ini hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia ini masih lemah secara substantif. Demokrasi substantif tidak hanya diukur dari kelancaran prosedural pemilu seperti logistik, jadwal, dan penghitungan suara, tapi juga dari pemenuhan nilai-nilai inti demokrasi seperti kebebasan politik, kesetaraan partisipasi, dan akuntabilitas keadilan. Lalu, jika tiga isu tersebut masih marak meski pemilu berjalan secara prosedural, maka hak-hak dasar warga negara dalam proses politik tidak terlindungi secara penuh. Ini menandakan bahwa demokrasi belum berjalan secara substantif. Lalu dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ialah menurunnya legitimasi pemerintah hasil pemilu, lalu meningkatnya apatisme dan sinisme publik. Yang ketiga ada potensi konflik sosial dan gerakan protes. Lalu yang terakhir ada krisis kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum dan penyelenggara pemilu. Jadi kesimpulannya, demokrasi di Indonesia ini masih lemah secara substantif jika prosedur lancar tapi nilai-nilai demokrasi terabaikan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah ini cenderung menurun tajam karena masyarakat merasa proses politik tidak adil dan kebebasan mereka tidak dijamin. Kayak gitu. Gimana nih Ken, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pinkan. Pertanyaannya itu, jika melihat dari hasil kesimpulan yang telah kelompok kalian paparkan yang mengindikasi bahwa pemilu 2024 ini menunjukkan demokrasi Indonesia masih berjalan secara prosedural, namun kualitasnya belum sepenuhnya kuat secara substantif. Faktor indikator apa yang sangat terindikasi kuat menjadi bukti nyata sebagai kelompok kalian bisa menyimpulkan? Nah, jadi jawabannya menurut kelompok kami ini, bukti paling nyata kenapa pemilu 2024 cuma demokrasi prosedural dan belum substantif. Itu ya karena politik uang masih merajalela. Di mana-mana ada bagi-bagi sembako, uang tunai, atau logistik lainnya ke pemilih, terutama di desa-desa. Jadi orang milih bukan karena paham program atau visi misi calon, tapi lebih karena dapat amplop. Selain itu, calon yang maju juga itu-itu aja, orang lama dengan dinasti dan duit besar. Jadi warga biasa nggak punya ruang, debatnya juga nggak enak gitu, isinya malah saling serang dan pencitraan, bukan bahas solusi buat rakyat kecil.
polisi dan Bawaslu juga nggak ada kekuatan, pelanggaran-pelanggaran besar susah ditindak gitu, apalagi yang terstruktur. Nah, yang paling parah orang tuh jadi gampang adu domba dan takut beda pendapat karena UU ITE masih sering dipakai buat bungkam kritik. Tapi yang paling kentara dan paling gampang dilihat ya politik uang itu tadi, karena dengan duit suara rakyat bisa dibeli dan itu bukti kalau demokrasi di kita ini cuma jalan di atas kertas aja. Mungkin itu jawabannya, Pinkan. Terima kasih. Pertanyaan dari Rika, tadi pertanyaannya, apakah keberhasilan teknis pemilu sebenarnya cukup untuk mengatakan bahwa demokrasi masih sehat atau justru demokrasi harus lebih diukur dari kebebasan sipil, keadilan, keadilan politik dan independensi lembaga negara? Apakah benar itu Rika jawabannya? Pertanyaannya? Iya, betul Mila. Oke, di sini keberhasilan teknis pemilu sama sekali tidak cukup untuk menyatakan bahwa demokrasi masih sehat. Karena esensi demokrasi wajib diukur dari kebebasan sipil, keadilan politik, dan independensi lembaga negara. Menilai demokrasi hanya dari kelancaran formal pemilu adalah kekeliruan fatal yang terjebak dalam bias otoritarianisme elektoral, di mana rezim menggunakan pemilu reguler sekedar sebagai kosmetik untuk melegitimasi kekuasaan. Sementara di saat yang sama mereka melumpuhkan oposisi, mengkooptasi lembaga hukum seperti MK dan KPK, serta mengkriminalisasi kritik masyarakat. Oleh karena itu, pemilu tanpa adanya kebebasan sipil dan keadilan politik yang substansial hanyalah sebuah prosedur hampa yang menyembunyikan pembusukan demokrasi dari dalam. Apakah cukup, Rika? Cukup sangat menjawab Mila, terima kasih atas jawabannya.
Baik, terima kasih teman-teman atas semua pertanyaannya. Di sini kesimpulannya, pemilu 2024 menunjukkan demokrasi Indonesia masih berjalan secara prosedural, namun kualitasnya belum sepenuhnya kuat secara substantif. Fenomena democratic backsliding terlihat melalui 3 indikator Nancy Bermeo, yaitu promissory corps atau potensi pembatasan kebebasan politik, kemudian eksekutif agradisme, penguatan kekuasaan eksekutif, dan manipulation of election, yaitu politik uang, pelanggaran pemilu, serta pengaruh media. Meskipun terdapat kemajuan dalam aspek teknis dan penerimaan hasil pemilu, masih terdapat persoalan ketimpangan kekuasaan dan netralitas negara. Secara keseluruhan, demokrasi tidak runtuh, tetapi mengalami penurunan kualitas sehingga perlu penguatan pada keadilan pemilu, independensi, dan kesadaran politik masyarakat. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Boleh semuanya on cam untuk kita dokumentasi. Bapaknya minta ada satu yang ada di share screen di SS. Yang tadi udah di SS kan?